Gue yakin kalian yang pertama kali lihat tampilan depan HP ini, pasti ngiranya nih HP harganya 4-5 jutaan ke atas. Soalnya emang semewah ini tampilan depannya gitu. Padahal nggak sama sekali, karena nih HP harganya cuma 2 jutaan doang. Bahkan pas harga launching ya, kemarin gue dapet di harga 1,9 juta doang. Dengan harga segitu, nih HP udah ngasih spek yang cukup gila untuk saat ini gitu ya. Karena HP ini udah ngasih layar AMOLED, terus udah ngasih layar curve, kameranya 50 megapiksel, udah NFC, dan yang paling gilanya lagi udah in-display fingerprint. Coba, itel emang seberani itu di harga 2 juta untuk ngasih spek sebagus ini. Nah, tapi di video kali ini gue pengen bahas secara lebih mendalam lagi mengenai HP ini. Gue akan bahas dari berbagai aspek, mulai dari performa, kamera, dan berbagai aspek lain yang mungkin harus kalian tahu sebelum kalian memutuskan untuk beli HP ini. Jadi tonton sampai habis, karena nanti di akhir video gue bakal tarik kesimpulan kira-kira HP ini beneran worth it atau nggak untuk dibeli. Oke. Pertama kita mulai dari desain dan layarnya dulu aja kali ya. Soalnya ini emang bagian yang paling menarik. Di harga 2 jutaan sejauh ini emang belum nemu sih HP dengan layar curve yang resmi di Indonesia ya. Untuk spek layarnya sendiri pakai panel AMOLED, refresh rate-nya masih 60Hz, ukuran layarnya 6,78 inch. Jadi ini udah terbilang lebar banget ya, resolusinya Full HD+. Jadi dari segi layar, gue cukup acungin jempol. Buat nonton YouTube, nonton film, Netflix, dan semacamnya udah manjain mata banget. Layar AMOLED emang nggak pernah gagal sih soal kualitas warna, ketajaman, dan kejernihan layar. Apalagi kemampuan in-display fingerprint-nya ini yang bikin nih HP kelihatan makin mewah. Prosesnya juga terbilang cepet, pokoknya mantap buat fingerprint-nya ini. Terus pas pengujian touch delay pakai aplikasi RealDrum juga terbilang aman, nggak ada masalah. Penggunaan punch hole di tengah untuk kamera depannya ini menurut gue udah tepat banget sih. Kesan modernnya dapat, apalagi itel ini ngasih fitur yang namanya Dynamic Bar. Ya ini ala-ala Dynamic Island-nya si iPhone ya. Jadi ini fungsinya bisa buat nampilin animasi charging, face unlock, atau bisa juga jadi reminder kalau HP-nya lowbat. Terus kita beralih ke bagian bawah. Di sini kita nemuin port USB-C, lubang speaker, dan SIM card. Nah, di sini itel nggak ngasih slot buat memori eksternal. Mungkin 256GB dirasa udah cukup kali ya. Buat gua sih jujur emang udah cukup, jadi nggak perlu tambahan memori eksternal. Nah, satu lagi yang perlu diperhatiin di sini itel juga nggak ngasih jack 3,5 mm ya. Mungkin itulah alasan kenapa itel ngasih headset di dalam boxnya, dimana headsetnya itu bentuk portnya USB-C ya. Tapi ya repotnya kalian harus pakai converter lagi kalau mau pakai headset yang lain. Di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power. Oh iya, tombol powernya ini kalau ditekan dan tahan beberapa detik bakal manggil si Aviana. Nah, jadi ini tuh virtual assistant dari itel. Di sini kita bisa ngasih beberapa komen atau perintah, contohnya kayak gini. Open kamera. Overall dari segi desain ini juaranya sih di harga 2 jutaan. Seenggaknya ketika dilihat dari tampak depan. Nah, tapi dari tampak belakang, kita langsung disuguhin sama modul kamera yang gedenya emang gede banget sih ini. Jadi ini tuh ada 2 kamera dan 1 LED flash. Jujur, gue agak kurang suka sama desain modul kameranya ini. Padahal nggak usah dimirip-miripin banget kayak iPhone lah ya, dibuat kayak biasa aja padahal lebih oke. Tapi ini soal selera aja sih, mungkin beberapa dari kalian ada yang suka sama desain kamera kayak gini. Bodinya ini kalau kita pegang berasa banget feel polikarbonat alias plastik. Tapi nggak ada yang bisa kita komplain dari hal ini, mengingat HP ini ada di segmen 2 jutaan. Jadi wajar. Oke lanjut, sekarang kita ke bagian performa. Nah untuk detail hardware-nya sih, HP ini pakai chipset Unisoc Tiger T616, RAM 8GB, storage 256GB. Jujur ini pertama kalinya gue nyobain chipset dari Unisoc. Kalau kita lihat di Nano Review, Unisoc Tiger T616 ini saingan atau setara dengan Snapdragon 665. Malah lebih unggul dikit. Untuk pengujian benchmark Antutunya sendiri ada di angka 300 ribuan. Nah, langsung aja kita ke pengujian game. Pertama, kita coba dari game yang nyantai aja dulu, yaitu Mobile Legends. Settingan grafiknya di sini kita dapat frame rate high dan grafis high.
Cuma mentok sampai situ, tapi so far pas dimainin lancar-lancar aja sebenarnya. Tapi ada di beberapa momen kalau lagi berantem agak drop FPS-nya. Terus kita cobain main PUBG. Di sini kita dapat grafik dengan frame rate high dan grafis HD. Untuk PUBG lancar sih, nggak ada masalah. So far untuk game-game standar HP ini emang masih cukup ngangkat ya. Nah, gimana kalau kita coba tes main game yang lebih ekstrim? Apalagi kalau bukan Genshin Impact. Sesuai dugaan sih, di game ini kita cuma dapat settingan grafik di lowest alias paling rendah. Dan ini pun nggak terbilang lancar. Kalau cuma sekedar buat daily mission masih oke lah. Tapi kalau buat jangka panjang, agak kurang puas sih, soalnya kita jadi nggak nikmatin kualitas grafiknya. Yang mana game ini emang lumayan cakep buat urusan grafik. Terus terakhir kita cobain main Car X-Street. Defaultnya kita dapat settingan grafik di medium lah ya, rata tengah. Kualitas grafik emang nggak yang maksimal, tapi pas dimainin gua rasa masih cukup oke lah. Masih terbilang bisa kita nikmatin gamenya. Untuk pengujian main game yang lebih dalam lagi, nanti gue pengen bikin video terpisah sih, jadi tetap stay tune di channel ini ya. Lanjut sekarang kita ngomongin soal baterai. itel S23 Plus ini ditandem sama baterai 5000 mAh yang gua rasa ini udah cukup untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari. Tapi karena fabrikasi chipset Unisoc T616 ini masih 12 nanometer, jadi soal hemat daya baterainya ini mungkin nggak sebagus chipset terbaru lainnya ya. Kalau ada sering main game emang terbilang agak boros. Untuk chargingnya sendiri ada di angka 18 watt. Pas pengujian charging bisa dilihat di sini gue coba ngecas pas baterainya hampir habis. Ada di angka 2% pada jam 23.14. Sampai penuh di 100% itu ada di jam 01.04. Itu artinya butuh waktu 1 jam lebih, bahkan hampir 2 jam buat ngisi baterai HP ini dari hampir habis sampai penuh 100%. Emang nggak terbilang yang cepet banget sih ya, tapi ya oke lah. Seenggaknya nggak dikasih 10 watt banget. Lagian kalau mau ngecas sebaiknya sih jangan nunggu sampai hampir habis baterainya ya. Lanjut ke bagian kamera, di sini ada 2 kamera, masing-masing 50 megapiksel untuk lensa utama dan 2 megapiksel untuk lensa depth. Dari awal gue nggak terlalu berharap banyak sih sama kameranya. Udah dikasih kamera 50 megapiksel aja udah bersyukur banget. Untuk hasil foto dan videonya langsung aja deh kalian lihat dan kalian coba nilai sendiri ya. Oke guys, ini rekaman video kamera depannya ya di resolusi 1080p 30 fps. Coba kalian nilai sendiri aja kualitasnya gimana. Oke. Overall penilaian gue emang gak yang bikin berkesan ya, apalagi perekaman videonya. Tapi it's okay lah kalau emang cuma buat sekedar jepret-jepret pas lagi jalan-jalan buat kenang-kenangan. Dan balik lagi kalau kita ingat harganya dan beberapa keunggulan yang dia kasih, kita nggak bisa banyak komplain. Oke guys, jadi untuk kesimpulannya, di harga 2 jutaan, nih HP emang terbilang cukup worth it untuk kalian beli. Beberapa keunggulan utama dia kayak layar AMOLED, terus layar curve, terus udah NFC, dan in-display fingerprint-nya itu emang cukup terbilang menggoda untuk kita beli gitu ya. Nah, tapi untuk berbagai aspek lainnya, yang pertama dari performa nih. Dari performa nih HP nggak terlalu, nggak terlalu bisa untuk dipakai main game-game berat gitu. Untuk kebutuhan berat, ini emang kurang cocok gitu ya. Tadi pengujian main Genshin Impact dan Car X-Street itu jelas nggak begitu ngangkat. Tapi kalau main game-game yang agak ringan kayak Mobile Legends atau PUBG atau FF mungkin yang game-game standar lah, itu masih cukup memungkinkan. Terus untuk mobilitas sehari-hari, ini HP baterainya cukup awet gitu ya. Jadi untuk kebutuhan ringan, untuk kebutuhan kerja atau sehari-hari, cukup bisa bertahan seharian. Kalau misalkan ada main game mungkin ya sehari paling sekali doang ngecas gitu.
Nah, meskipun untuk charging 18 wattnya emang nggak bisa dibilang yang terlalu cepat untuk ngecas ya, tapi lumayan lah. Yang penting nggak 10 watt banget. Nah, terus dari segi kamera, nah mungkin ini agak bisa dibilang yang jelek juga enggak, tapi yang bagus banget juga enggak gitu ya. Jadi ya sosok lah. Jadi kalau untuk kebutuhan sekedar mengabadikan momen-momen sih ini udah oke lah gitu. Ya jadi mungkin buat kalian yang mengejar kualitas kamera yang bagus, ini emang bukan pilihan. Tapi kalau untuk pemakaian normal atau standar lah, ini udah oke banget, udah cocok. Meskipun satu hal yang kurang gue suka adalah dari perekaman videonya gitu. Dari perekaman videonya emang, karena emang nggak ada fitur stabilizernya, jadi kalau dibawa sambil jalan agak shaky banget sih. Jadi emang dari kualitas rekaman videonya emang menurut gue agak kurang gitu. Nah, terus dari desain emang jujur desainnya bagus banget dari tampak depan, tapi untuk dari tampak belakang jujur gue agak kurang suka karena setup kameranya ini kenapa harus ngikut-ngikut kayak si iPhone gitu. Dan ini banyak dikeluhin juga gitu. Beberapa orang-orang di Instagram kemarin banyak yang komen kalau mereka banyak yang tertarik sebenarnya, tapi karena desain kameranya yang kayak gini bikin mereka jadi ragu untuk beli gitu. Ya jadi sebenarnya ini cuma selera aja sebenarnya, hanya pendapat pribadi. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang suka dengan setup kamera kayak gini gitu. Tapi bagi gue pribadi sih agak kurang suka. Kenapa nggak dibikin selayaknya normal HP pada umumnya lah, nggak usah ngikut-ngikut kayak si iPhone gitu. Apalagi modul kameranya ini gede banget sih, jujur ini gede banget. Padahal cuma 2 kamera dan 1 LED flash doang gitu. Ya tapi balik lagi ini hanya soal selera ya, jadi mungkin tiap orang nanti bakal beda-beda penilaiannya kayak gitu. Oke, kayaknya cukup segini aja untuk review itel S23 Plus-nya ini. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, dan kalau misalkan ada yang masih ingin ditanyain atau pengen diskusi, langsung aja komen di bawah ya. Oke, see you on next video. Thank you.